nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Halo Sobat Budaya, berewang lagi bareng Cek Pilih di Sriwijaya Siang untuk edisi hari ini. Tapi untuk kali ini kita ada di program Budaya Belajar Sumba. Ya, ini siaran ini disiarkan langsung oleh RRI Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita dari Palembang. Beliau ini salah satu pelopor pelopor dan juga bisa dibilang pengrajin juga, pengusaha kuliner. Luar biasa sekali ya. Kita sudah kedatangan Bunda Raya untuk edisi hari ini. Halo Bunda, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat Bunda ya. Cak mana Bunda tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Cukup lancar. Cukup lancar, tiada kendala ya. Bunda ini memang sekarang memang susah ditemui karena saking sibuknya, apalagi kemarin pasca lebaran kemarin Bunda ya, luar biasa, tidak terbilang lagi pasti sibuknya ya. Tapi alhamdulillah masih sehat Bunda ya. Amin, amin. Jadi Bunda, kita hari ini telah menghadir ke Bunda Raya selaku narasumber kita dengan budaya belajar Sumba dengan tema revitalisasi makanan tradisional Kota Palembang. Nah, Bunda ini salah satu entrepreneur atau pengusaha makanan tradisional khas Palembang. Iya Bunda ya. Bunda, kita kenalan dulu boleh silakan dengan para pendengar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini akhirnya ini berkesempatan ini masuk ke ruangan yang hebat ini, yang Masya adem Allah. ayem ini, luar biasa. Jadi Bunda lebih akrab Bunda Raya, padahal namanya Yus Elisa. Yus Elisa. Yus Elisa, karena setiap orang tua memberi nama itu penuh makna dan penuh arti. Betul. Jadi Yus itu yakin usaha sukses. Masya Allah. Serius Bunda? Serius. Wow. Jadi itu makanya itu adalah doa dari orang tua. Betul. Dan sekarang tapi orang lebih mengenal ke Bunda Raya ketimbang di Yus Elisa sendiri. Hokinya di nama Bunda Raya. Bunda Raya, ya. Oke. Bunda, boleh ulik sedikit, kita sudah bahas tentang nama. Itu Bunda Raya itu tercipta gara-gara apa namanya? Bisa disebut Bunda Raya? Nama anak. Oh, nama anak. Jadi Raya itu nama anak. Doa kembali dari Bunda, karena Raya itu artinya besar. Hari Raya, Jalan Raya, apapun berhubungan dengan Raya artinya besar. Jadi kalau dalam Islam itu wanita yang penuh prestasi dan kewangi-wangian. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Iyalah, Bunda tadi Pilih juga sempat baca artikel tentang Bunda Raya. Bunda ini salah satu pengusaha kuliner di bidang kue-kuean Bunda ya. Iya, benar. Kue-kue tradisional khas Sumatera Selatan dan juga Palembang. Dan Bunda ini kalau nggak salah awal pertama kali jualannya di Pasar 16 Bunda ya? Di ini kami di rumah susun malahan. Rumah susun. Di belakang PIM. Boleh tak cerita Bunda? Awal Bunda bisa sebesar sekarang. Wow. Amin ya Allah. Badannya yang besar. Ya, jadi di tahun 2016 sebenarnya coba-coba, bukan basicnya memang di pengusaha bukan. Malahan Bunda ini seorang sales lah, sales panci keliling. Itu 2016 karena iseng, anak pada sekolah, rumah sepi. Akhirnya akun anak itu Instagram dipakai main-main cuman untuk posting makanan. Dari sayur kangkung, sambal terasi. Akhirnya kenapa tidak kita mikir untuk kue. Kayaknya kue ini belum ada zaman dulu, itu memang lagi tidak sebanyak sekarang. Betul. Nah, akhirnya Bunda belajar ke temen itu cara pembuatan kue kojo. Kue kojo. Jadi yang pertama dijual itu kue kojo. Kue yang kojo. bawa hokinya itu kue kojo.
Nah, jadi saat itu kita dibilang Sincia lah, kalau kata orang Palembang itu Besanjo, hari besar orang Chinese. Nah, jadi Sincia. sepanjang jalan itu dari rumah teman sampai rumah itu mengingatnya tanpa HP, tanpa apapun, karena belum punya HP saat itu. Nah, jadi akhirnya dibikin, berhasil, kita posting di Instagram. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang tidak mungkin tidak akan terjadi pasti terjadi. Di saat itu artis yang namanya Mbak Ira Suara, penyanyi dangdut, itu nge-DM mau order kue yang kita posting. Wih. Itu kue kojo. Padahal belum jualan. Belum jualan. Cuman satu gambar kue, itu gambar kue kojo itu. Jadi akhirnya karena bingung, kita belum jualan dan Bunda juga belum tahu siapa itu Ira Suara. Kita belum tahu itu artis ya. Bingung kan, akhirnya kita boleh disebut enggak nama ininya, nama ekspedisi? Boleh, boleh. Itu ke JNE. Jadi bawa loyang, berapa kilonya kita belum tahu. Ternyata berat kue Palembang 1 kilo itu 3 kilogram. Itulah pengirim pertama dengan Mbak Ira Suara. Dan akhirnya besoknya itu di bulan puasa lagi buka bersama sama anak-anak. Mbak Ira nge-DM sangat enak, kuenya sangat nikmat, dan beliau sebagai gantinya siap memposting tanpa harus membayar. Wih. Dari situ mulainya itu. Itu debut pertama kali Bunda ya. Jadi itu di tahun 2016 dengan bermodalkan kamera dari anak tadi. Iya. Dengan masak yang kira-kira iseng bisa meledak sampai sekarang. Amin, rezekinya di sini. Tapi kalau sekarang sahabat budaya, siapa yang enggak tahu Bunda Raya sekarang ya, pengusaha kue yang luar biasa sekali, bisa dibilang sukses juga Bunda ini. Amin. Bisa menjadi role model juga untuk para pelaku UMKM sekarang. Orang mungkin mau merintis juga tentang dunia pemakanan kayak gitu ya. Dan juga Bunda Raya berarti asal mula Bunda Raya kemarin 2016. Terus gimana Bunda pertama kali bisa membuat banyak variasi kue? Itu Bunda memang ada bakat sendiri atau gimana Bunda? Bisa bikin banyak seperti itu. Boleh nggak Bunda disebutin apa aja varian kue-kuenya? Pertama baru cuman di lapis kojo. Lapis kojo. Terus setelah kita posting, ternyata di sebuah radio ada ngumumin bahwa akan ada lomba, itu namanya Master Oleh-oleh Blue Band di Jakarta. Iseng kan, ikut lagi iseng. Jadi menghubungi radio sebelah. Jadi boleh nggak kami ikut? Boleh diputu ke rumah. Terus Bunda saat itu bingung kan, kue apa sih yang memang bisa dijagokan untuk dilombakan untuk si lomba tadi di Jakarta. Akhirnya Bunda menciptakan yang namanya kue Mak Jola. Mak Jola. Mak Suba Kojo Lapis. Oh itu berdasarkan ada 3 varian yang tergabung. Iya. Niatnya untuk kalau teman-teman yang dari luar kota istilahnya order itu tidak memberatkan dengan ongkos kirim, karena 3 loyang 3 rasa dalam 1 loyang. Wih, meringankan. Bisa membantu teman-teman, nggak perlu harus ngorder 3 loyang untuk mencicipi 3 rasa. Dan alhamdulillah di tahun 2017 Bunda menang tingkat provinsi. Akhirnya semua pemenang disatukan di Jakarta saat itu di tahun 2018. Bisnis pitching kue Mak Jola mendapat juara 1 nasional. Wih, bukan main. Di situ yang bikin Mak Jola punya sejarah itu. Bukan main. Dan sampai sekarang Mak Jola itu tetap eksistensi. Alhamdulillah. Berkat tangan ringannya dari Bunda Raya sendiri. Luar biasa Bunda ya. Tapi penasaran Bunda, untuk sekarang kan Bunda udah banyak nih orderan, terus juga bukan hanya dari Palembang dan Sumatera Selatan Bunda ini ya, pasti sudah nasional ini. Seluruh Indonesia sepertinya sudah banyak mengetahui tentang kuliner dari Bunda Raya ini sendiri. Gimana Bunda? Ya alhamdulillah, apalagi mau lebaran kemarin dan sekarang arus balik tidak kalah dengan orderan mau lebaran. Jadi teman-teman yang dari luar kota mau pulang ke kota masing-masing, mereka pasti order untuk oleh-oleh pulang. Termasuk kalangan pejabat, kalangan kepolisian, pokoknya semua itu order di kita. Alhamdulillah pejabat baik nasional maupun daerah itu di kita. Jadi untuk orang atau mau bawa oleh-oleh atau mau silaturahmi ke petinggi mereka masing-masing, dan itu kayaknya layak banget kue Bunda Raya. Kayaknya memang sudah jadi keharusan gitu ya. Iya, karena kita bukan hanya menciptakan kue yang enak, yang memang lezat dimakan oleh semua orang, insya Allah, tapi juga packaging. Jadi hampers itu kami lah pemula cetus untuk beberapa macam kuliner di Palembang. Kalau kue basah beda, kue kering beda, untuk lauk pauk beda. Jadi banyak macamnya
hampers itu bukan satu macam tapi banyak itu. Dan keunggulan dari kami, dan kami sangat istilahnya tahu lagi trennya apa. Jadi setiap tahun tidak hanya satu macam bentuk hampers ataupun parcel, tapi bermacam-macam. Setiap tahun selalu berubah-ubah. Ada yang baru lagi, baru lagi. Jadi bikin refresh lagi kemasannya. Luar biasa Bunda Raya. Tapi ini Bunda pasti sudah banyak nih karyawan sekarang ya, dan juga bisa memberdayakan pekerja juga sekarang Bunda. Amin. Berkah dari awal debut Bunda tadi sebagai pengrajin pembuat kue. Alhamdulillah Bunda sekarang udah banyak. Pernah berapa Bunda pertama yang mungkin tembus yang paling besar orderan Bunda? Berapa loyang? Hampir setiap tahun itu 2.000 ke atas. 2.000 ke atas? Ya, jadi satu hari hitungannya 250 sampai 300 selama 10 hari. Itu gimana Bunda ngatur waktunya, terus apa SDM pekerjanya gimana Bunda? Ya, karena gini, Bunda tidak pernah menganggap karyawan itu karyawan, tapi kita anggap saudara atau keluarga. Keluarga. Jadi soal mereka makan, apalagi di bulan puasa, mereka mau buka bareng, mau sahur, itu Bunda yang menyiapkan, dan Bunda sudah sendiri yang masak di dapur. Nah, kita di sini kerja sama karena Bunda selalu bilang ke mereka, ini adalah periuk nasi kita bersama. Jadi jaga bersama. Betul. Bantinglah pintu serendah-rendahnya, sumber rezeki. Sepelan mungkin, karena inilah sumber kita dari pintu yang sama. Nah, dari sini misalkan kita kalau mau lebaran itu bisa ratusan karyawan yang Bunda rekrut. Itu bukan orang yang profesional di bidangnya, tapi janda doa apa, anak yatim piatu, teman-teman disabilitas, orang-orang baru keluar dari LP penjara. Kenapa? Orang baru keluar dari LP tidak semua orang menerima dengan baik. Betul. Tapi di Bunda benar-benar bisa mengayomi mereka. Ini loh pekerjaan yang kita tidak boleh takut, karena segala sesuatu itu semuanya atas izin Allah. Insya Allah mereka jaga sama-sama. Bunda merinding dengarnya Bunda, sumpah. Berarti memang betul-betul usaha Bunda ini memang betul-betul berkah dari Allah Bunda. Amin. Dengan Bunda memperlakukan karyawan dengan segala kesederhanaan tadi, semuanya bisa menjadi besar. Alhamdulillah Bunda ya. Ini juga patut contoh nih sobat-sobat Budayo untuk kita jika ingin memulai suatu usaha, yang pasti harus yakin terlebih dahulu Bunda ya. Yakin dengan karya kita, yakin dengan apa yang kita bakal jual nantinya. Terus anggaplah pembeli itu bukan pembeli, tapi kita sendiri yang mau makan makanan tadi. Enak di mulut kita, enak di mereka. Betul sekali. Pasti kalau misalkan sudah enak di mulut kita, pasti selidah juga dengan makanan mereka. Oke lah, Bunda, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita istirahat dulu Bunda ya. Siap. Mau minum-minum juga boleh. Makan makjola. Makan makjola dulu ya. Nah, kita dengar lagu dulu dari Nyor Rahmat Saleh dengan Keliling Palembang. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli juko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Pro 4 Palembang. Oke, masih bersama Bunda Raya untuk edisi hari ini di Belajar Sumba dengan tema revitalisasi makanan tradisional Kota Palembang. Bunda, Caknyo dari tadi sudah ada yang antusias untuk nelpon kita, Caknyo ya. Pengen tanya-tanya dengan Bunda, Caknyo. Mungkin nanya apa Bunda? Agak kepo-kepo dikit, boleh kita angkat Bunda ya. Halo, selamat siang, Pro 4. Halo, selamat siang, Pro 4. Halo. Apa nih? Halo, selamat siang, RRI Pro 4. Oke, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi di 3516656 untuk yang mau interaktif sama kita ataupun pengen tanya-tanya tentang Bunda Raya dan juga usahanya dari Bunda Raya sendiri. Oke, Bunda, kita kembali ke laptop lagi Bunda, boleh? Oke, jadi Bunda, tadi kita sudah panjang lebar ngebahas tentang perjalanan dari Bunda Raya sendiri, merintis salah satu pengrajin dan juga pembuat kue sendiri khusus tradisional. Nah, untuk Bunda sendiri, apa Bunda alasan Bunda sehingga Bunda tertarik sekali untuk mengembangkan usaha ini Bunda? Jadi Bunda adalah kepingin melestarikan kebudayaan Palembang melalui kulinernya. Dan juga merasa kalau kita butuh kue Palembang, misalkan 8 jam atau maksuba, itu hanya bisa di saat hari raya saja. Jadi Bunda mikirkan apa hari-hari biasa kita nggak bisa menemukan kue-kue yang enak ini. Betul. Ini kue sultan loh, dibandingkan daerah lain jauh lah. Jadi benar-benar kue Palembang ini sudah prosesnya sulit, lumayan lama 3-4 jam. Asli. Bahannya juga bukan main yang berkualitas. Jadi kenapa tidak kue ini dihidangkan kapanpun kita mau menikmati bisa. Nah itu awal mula Bunda terpikirkan untuk jualan di kue khas Palembang ini, walaupun tantangannya berat awal masak, kata orang mau setiap hari makan kue maksuba ya, tapi berpikirnya lagi aku harus melestarikan kebudayaan Palembang melalui kulinernya ini, dan akhirnya ya benar-benar terwujud. Sekarang orang lebih mencintai makanan Palembang. Contohnya sendiri mau lebaran rata-rata rumah dinas gubernur itu ngorder kue Palembang. Iya pasti Bunda 2 hari yang lalu rumah dinas Sumatera Utara. Dan hebatnya lagi yang pesan langsung ibu PJ gubernurnya. Langsung Ibu Anton Fatoni ya? Iya langsung. Luar biasa. Ibu maaf, ternyata ibu langsung. Iya Bunda, karena kuenya enak jadi kita mau halal bihalal dengan kue Palembang. Kenapa? Rasanya ya Allah, terima kasih banget, kue Palembang sudah sangat diminati oleh provinsi lain, kota lain gitu. Oke, wah luar biasa Bunda, langsung dari Ibu PJ Iya. gubernur sendiri yang langsung berinteraksi dengan Bunda, langsung pengen ketemu ownernya seperti apa ini orangnya. Tapi luar biasa Bunda ya. Tapi memang kue-kue tradisional Kota Palembang ini memang asli Bunda, seperti Bunda bilang tadi, memang kue-kue sultan Bunda ya. Iya. Udah masaknya susah, bahan-bahannya Bahan-bahan premium iya. galo, bahan-bahannya memang luar biasa ribet dan riuh untuk masaknya. Tapi kalau sudah dimakan, sudah masuk mulut, luar biasa dengan sensasi makan kue Palembang ini. Beda. Nah, kalau untuk tingkat kemanisannya Bunda, kalau misalkan ada yang mau order gitu, itu bisa custom enggak Bunda? Bisa request jangan terlalu manis misalkan. Bisa juga. Jadi kalau di Bunda ini memang Bunda sudah mengurangi setengah lebih dari resep utama, resep sebenarnya. Jadi lidah kita sama dengan lidah Jawa, di angka 400 gram itu sudah pas. Tetapi ada penyakit, ada yang memang nggak bisa makan gula, itu bisa diganti dengan gula jagung. Gula jagung. Bisa. Oke. Baik, Bunda, pasti di setiap usaha itu pasti kita ada pasang surut Bunda ya. Iya. Pasti ada pasang surut, pasti juga ada naik turun dan juga ada fase enak dan ada nggak enaknya. Pernah nggak Bunda mengalami trouble yang kira-kira kayak, kok kayak gini banget ya misalkan? Pernah Bunda? Pernah ini, juga. Atau mungkin di fase COVID kemarin? itu malah naik 2 kali lipat. 2 kali lipat? 2 kali lipat, tercetuslah kue corona. Wih, Itu juara 2 nasional. boleh cerita Bunda? Kojo, Roka, Nanas. Wih, Corona. dapat referensi langsung nama kue. Jadi hanya di Bunda Raya Corona bisa bersahabat dan bisa dimakan.
Luar biasa. Iya, jadi di musim corona itu sebenarnya tidak semuanya jelek. Ada membawa manfaat yang luar biasa. Oke. Bisa Zoom dari zaman corona, bisa rapat online dari corona, bisa teman bisa ngobrol dengan menteri dari zaman corona. Karena Hikmahnya kenapa? luar biasa. Zaman corona kita sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jadi berapa kali Bunda sampai Zoom bareng itu dengan Pak Menteri, terutama dengan Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Dan Bunda coba ikut suatu lomba, itu ulang tahun sebuah radio juga di Jakarta. Itu dia ke 50 tahun kalau nggak salah. Jadi coba Bunda buat kue yang benar-benar aneh di masa corona itu apa? Ya corona diciptakanlah saat itu. Terbuat dari kue kojo, dari coklat roka dan kue nanas. Oke, Bunda, kita langsung terima telepon Oke, lagi ya. Kita siap. skip dulu untuk coronanya. Halo, selamat siang. Sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi di 351656 yang mau interaktif atau ngobrol dengan Bunda Raya di sini. Oke, jadi terciptalah kue corona setelah pasca Covid kemarin. Jadi luar biasa, membawa hikmah juga untuk Bunda Raya sendiri ya. Membawa keuntungan. Membawa keuntungan. Itu penjualan di musim Covid naik 2 kali lipat dari yang biasa-biasa. Dari yang biasanya. Orang musim kaum rebahan, kita yang kaum benar-benar bangkit ini menjadi kaum yang aduh kalian jangan cuma tiduran deh karena masalah ini kalian rapuh. Jadi lihat kami para pengusaha. Jadi Bunda adalah ketua umum dari Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Oke, luar biasa. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, selamat siang RRI Pro 44. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cek? Dengan Edo di Bandar Lampung. Oh, Cek Edo di Bandar Lampung. Cek Edo mau tanya dengan Bunda Raya, boleh? Boleh. Bunda mau nanya Bun. Itu kue itu buatnya kayak kue cup lapis legit gitu ya Bunda ya? Apa banyak variannya? Jawab ya, itu bukan lapis legit. Jadi memang banyak kue-kue Palembang ini begitu di Lampung jadi namanya kue lapis. Kue lapis. Kue lapis. Tapi oh ya, pokoknya agak mirip gitu ya Bunda ya. Iya, padahal di Palembang bukan loh kue lapis Maksuba, Kojo, Engka. Tetapi ada konsumen dari Bandar Lampung ataupun Jakarta. Bun, kita order kue lapis. Kita teliti kan, kue lapisnya seperti apa? Lapis legit, lapis plus atau lapis keju. Ternyata di Lampung itu kebanyakan kalau bilang kue Maksuba dan lain-lain dan kawan-kawan itu kue lapis. Sebutannya padahal bukan loh Mas. Itu kue lapis bagi mereka itu ialah kojo di kita, Maksuba di kita. Nah, itu perbedaannya. Angka tadi. Iya. Jadi Bunda sempat kaget awal-awal dan akhirnya Bunda beberapa kali diundang cooking class itu di Lampung dan Bunda jelaskan ini loh kalau lapis kategorinya lapis legit, lapis Palembang, lapis Jakarta, lapis Belanda pun ada. Nah, oke deh, baik Bunda, makasih ya Bunda. Sama-sama Mas Edo. Terima kasih Mas Edo di Bandar Lampung. Terus ya Bunda Raya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi betul Bunda Raya, betul ya. Mungkin karena pembuatannya berlapis-lapis tadi, jadi mereka mengiranya kue lapis. Padahal banyak sekali varian nama kue dari Palembang ini sendiri, Bunda. Iya, dan Bunda sendiri banyak sekali mengembangkan berinovasi. Misalkan Makjola, Maksuba kojo lapis. Ada namanya Mas Bro, Maksuba brownie. Maksuba brownie. Ya, hai Mas Bro, itu kue Bunda sebenarnya. Tapi Bunda, kita kita kan sudah bahas kue-kue nih. Boleh nggak Cek Pilih tanya perbedaannya Bunda? Misalkan dari kue-kue itu sendiri kayak kojo itu perbedaannya sama engka tadi apa? Terus sama makjola tadi apa? Boleh Bunda? Ya, kalau kojo memang kita sama rumpun Melayu dengan kue dari Riau, namanya komojo. Karena komojo itu menyerupai kembang Kamboja. Kembang Kamboja. Berarti jadi, itu singkatan Bunda. Komojo, iya menyerupai karena orang Melayu kan sama-sama Melayu. Jadi kita kojo di mereka komojo. Sama, tapi sama. Bunda pernah nyicip dan pernah datang ke Riau itu. Oh, ternyata dari Palembang namanya kojo, tapi di Riau di Pekanbaru namanya komojo. Komojo. Aneh memang nama-nama itu.
Bunda luar biasa antusias penelpon kita pada hari ini. Kita angkat lagi boleh Bunda ya? Oke. Nanti kita sambung lagi untuk perbedaan kue-kue tadi. Halo RRI Perempat, sayang sekali terputus. Bisa dilanjut di 3516556 atau bisa WhatsApp juga di 089778848884. Oke, lanjut lagi Bunda. Kalau tadi kue kojo ya? Iya. Nah kalau kue apa tadi? Makjola? ketan. Enggak ketan. Iya, enggak ketan itu benar-benar pakai kelapa yang banyak, santan yang banyak, bisa 1 kilo dalam 1 loyang. Bisa 1 kilo dalam 1 loyang. Bisa lagi dikasih kelapa yang sudah digongseng sampai benar-benar mengeluarkan minyaknya. Itu namanya enggak ketan. Jadi kalau daerah Jawa mirip-mirip dengan jenang. Oh jenang. Gurih bener-bener. Nah kalau mak subah kita Mak memang Subah. andalan orang Palembang. Belum lebaran kalau belum mak subah sama 8 jam. Betul. Perbedaannya 8 Icon. jam itu dikukus selama 8 jam, kalau mak jola dipanggang, direndang. Kalau bahasa kita Palembang. Oh direndam. Nah akhirnya memang menuntut Bunda berkreasi, kreatif di saat mau lomba, apa sih kue yang memang belum ada di muka bumi ini. Maka tercetuslah mak jola, mak subah, kojo, lapis. Dan orang membeli mak jola 3 rasa sudah dinikmati dalam 1 loyang dengan harga yang sangat-sangat bersahabat bagi mereka. Oke, dengan harga ramah di kantong dan Iya. mudah dijangkau juga. Jadi kue dari Bunda Raya ini bisa dinikmati di semua kalangan. Iya. Luar biasa Bunda ya. Oke. Tapi kalau untuk yang paling best seller sendiri Bunda, yang Mak paling jola. paling laku, paling Mak laris. jola. Mak jola. Mak jola tuh bisa 500 sampai 1000 loyang kalau lebaran. Serius Bunda? Hanya mak jola itu. Itu Belum gimana lain. bikinnya Bunda sebanyak itu? Satu karyawan minimal satu rombongan karyawan itu 1 hari minimal menyumbang untuk Bunda itu 300 loyang. 1 hari. Ya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau 10 hari dikali ke dewek lah berapa sudah ya. Pak Yo, kita terima lagi Bunda. Oke. Speechless nian ya. Halo, selamat siang RRI Perempat. Sayang sekali terputus. Ini pada kenapa nih? Grogi. Pendengar kita pas diangkat langsung terputus. Mungkin sinyalnya dicek dulu boleh. Masih di line telepon yang sama di 0711351656. Nah Bunda, kalau tadi kita ngomongin karyawan tadi ya bisa menyumbang 300 loyang dalam 1 hari 1 hari. pembuatan mak jola tadi. Itu Bunda, cara Bunda mentreatment karyawan sendiri Bunda gimana Bunda? Atau Bunda ajarin dulu atau ada trainingnya dulu atau gimana Bunda? kita biasanya 1 bulan sebelum menyambut bulan puasa kita menerima karyawan baru, mengrekrut karyawan baru. Rekrut. Terus Bunda benar-benar turun tangan mengajari mereka step by step proses demi proses kue. Jadi di sini Bunda ajarkan kalau kue Palembang ini butuh banget yang namanya sabar. Betul. Kalau nggak sabar nggak bisa. Bayangkan sampai 16 sampai 18 lapis. Kalau kata Helmi Yahya dulu, ini wong Palembang kang katik gawe. Ngapain lapisin kue sebanyak ini? Nah itu unik orang Palembang zaman dulu. Selain pintar, sekarang sudah kreatif dari nenek moyang kita. 8 jam ngapain kita dari subuh sampai ke maghrib? Terduduk ya. Terduduk cuma jago 8 jam. Jadi benar-benar kue Palembang ini kue sultan. Orang-orang yang sabar yang bisa sukses di kue ini. Betul, memang betul-betul effort waktunya memang betul-betul harus berkorban waktu ngebikin kue Palembang ini luar biasa Bunda ya. Oke, dan Bunda ada mengalami kesulitan nggak Bunda setelah mengajarin karyawan-karyawan Bunda? Itu pastikan dari macam-macam pola pikir Bunda ya. Iya. Kalau misalkan udah banyak kayak gitu, riweh sendiri sebenarnya. Tapi Bunda gimana ngadepinnya Bunda? Banyak, jadi banyak lagi kendala banyak. Kenapa? Karena mereka baru, dunia asing bagi mereka. Bisa jadi dia itu abang-abang becak yang kita tarik jadi karyawan. Iya. Jadi kita bagian telur beda, bagian barang beda. Oke, kita terima lagi boleh Bunda? Iya. Halo RRI Perempat. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cek? Sama Cik Isa. Oh, Cek Ita, Sungai Lais. Iya. Oke. Silakan Cek Ita, mau nanya dengan Bunda Raya boleh? Mau nanya Bunda. Ini tadi saya dengar ada lapis Belanda. Saya penasaran. Lapis gimana Belanda. ya? Itu aja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ita, Sungai Lais. Nak nanyo penasaran dengan kue lapis Belanda tadi Bunda. Iya, karena gini. Sebenarnya kue lapis ini berasal dari negara Belanda. Ini hasil peninggalan dari penjajahan. Karena kenapa?
begitu orang Belanda datang ke toko Bunda, mereka mengajarkan gini loh, kalau orang Belanda kuenya gini. Jadi makanya di toko Bunda sendiri ada yang dikasih apa namanya itu taburan yang bumbu lapis, ada yang tidak. Karena ada yang tidak suka dengan bumbu lapis. Apa sih nama bumbu lapis itu, lupa Bunda. Nah, lapis Belanda itu Ceita tadi ya. Ceita, Sungai Lais. Itu semuanya pakai kuning telur tanpa putih telur sama sekali. Kedua, lebih banyak kenapa butternya yang kita kasih. Misalkan dalam satu loyang bisa 5 sampai 600 gram. Oke. Kalau Palembang nggak sebanyak itu, 300 gram cukup kok. Tapi penyakitnya kalau lapis Palembang setiap mau direndang, mau diopen, dikocok terlebih dahulu. Jadi bayangkan kalau 18 lapis, 18 kali ngocok kue itu, ya Allah. Asli gempor juga ya. Pakai tangan, Iya. pakai kocokan tangan. Nah ini bedanya dengan lapis Belanda. Kalau lapis Belanda ini bener-bener pakai kuning telur semua, banyak butternya, ada susunya, ada kejunya. Ada keju juga. Itu Oke. perbedaannya. Berarti lebih banyak bahan yang digunakan Bunda ya? Iya, sesuai kalau harganya sampai 1 jutaan. Sesuai. Memang kualitas premium dan juga bahan-bahan yang digunakan juga luar biasa nih ya. Pasti harganya apa namanya, rasanya pasti lada tambahin lagi lemak Nian. Oke, Bunda. Ya, banyak sekali Bunda yang kita bahas tadi tentang perkuean dan juga karyawan-karyawan Bunda. Ya. Terus juga apa namanya titik awal Bunda mengukir karir di dunia kuliner ini. Dan Bunda ini juga terkenalnya dengan Ratu Oleh-oleh Bunda ya. Ratu Oleh-oleh pada tahun 2017 kemarin dijuluki Ratu Oleh-oleh. Mungkin melekat sampai sekarang. Iya, Ratu Kue Palembang. Jadi Bunda selain kue, apalagi Bunda yang Bunda bisa buat? Banyak banget. Jadi kalau setiap hari termasuk RRI Pro 4 sekalipun di Palembang ini itu kue tampah. Kue tampah. Ada juga inovasi Bunda pempek klepon. Pempek klepon. Kalau di Jawa Tengah ada klepon, dalamannya isinya gula merah, kan? Pakai daun pandan. Nah, beda dengan pempek Bunda. Jadi pempek Bunda isinya cuko. Kalau warna hijau terbuat dari sayuran sawi atau katuk. Kalau di klepon kan pakai pandan. Iya tuh. Nah, taburan ebi Bunda ganti, itu yang dari kelapa pakai ebi. Nah, itu pempek klepon. Ada pindang tekwan. Banyak, ada pempek kates warna-warni, ada pempek spiral. Jadi banyak banget inovasi yang Bunda buat. Nanti Cek Perli silakan stalking ke IG Bunda. boleh. Bunda, untuk orderan terjauh yang pernah dijangkau itu di mana Bunda? Papua pernah Bunda? Iya. Udah berapa kali order? Banyak. Jadi ada namanya usaha Freeport ya, PT Freeport. Iya. Nah itu banyak banget orang Palembang ternyata. Serius Bunda? Serius. Jadi ada yang nikah dengan orang bule, ada yang nikah dengan orang papa, ada yang memang bekerja di sana. Nah itulah pengobatan mereka untuk hidupnya ngelihat Instagram Bunda. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sering banget jadi ke Trenggalek. Jadi kemarin Purbolinggo, jadi ke Gresik, ke apa namanya kemarin itu, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi semua. Tapi yang ke Freeport Bunda cukup puas. Kenapa? Itu kan habis 1 bulan. Betul, pengirimannya. Ya, jadi semua harus di-press, semua harus pakai wrapping yang rapi, bener-bener yang bisa tahan ukuran 1 bulan itu paling lama. Dulu di Aceh paling sulit, sekarang Aceh udah bisa, alhamdulillah, dan diuntungkan lagi dengan ekspedisi yang murah sekarang. Wih, luar biasa Bunda. Sampai ke Papua sana. Iya. Sampai sepenasaran itukah dengan kue Bunda Raya, terus order lagi. Iya, itu dalam negeri. Luar negeri sampai ke Oslo. Luar negeri juga. Luar negeri sudah ada di Singapura, Malaysia, kemarin di Oslo. Ternyata dari Palembang ke sana 45 jam, sama seperti ke Belanda. Itu gimana Bunda cara packingnya Bunda kalau misalkan udah jauh kayak gitu? Tetap packing. Kita pakai press. Memang kita bisa kita buat seindah mungkin karena jauh mahal dari ongkosnya. Nah ke Belanda kemarin tiba-tiba ada yang ngirim foto tuh kue Bunda ada di sebelah kincir angin. Masya Allah. Luar biasa. Sebenarnya Bunda, kami sebagai warga Palembang juga ikut bangga Bunda. Apalagi Bunda yang sekaligus memang pembuat kue itu sendiri.
Amin. Sampai ke sana loh. Makanan kuliner khas Palembang ini memang berarti bukan kaleng-kaleng kualitas dan juga antusias dari masyarakat, bisa dibilang yang ada di negara, yang ada di dunia ini. Iya, termasuk di negara Arab Saudi. Bunda tuh nggak ngerti. Jadi di Google apa di YouTube itu bahasa Inggris, tapi ada bilangnya cake Palembang, cake tradisional Palembang. Lah ini ngomongin kue Bunda kali ya. Artinya itu Bunda nggak ngerti, tapi lihatnya kue Bunda, ada foto Bunda. Oh, berarti orang Arab juga ngorder. Cuman Bunda kurang ngerti paham bahasa Inggris. Nah, kemarin dari negara Belanda datang perwakilan di salah satu kampus. Dia cuman penasaran bagaimana Bunda bisa bertahan selama 8 tahun. Karena nggak gampang dia bilang untuk mengelola suatu usaha, apalagi kue ini kue musiman. Nah, Pak Peter itu berapa kali orang Belanda datang, ya alhamdulillah bersinergi. Bunda jelaskan karena ini sifatnya usaha ini keluarga, anak-anak. Jadi kalau memang ada karyawan itu hanya sebatas memanggang kue, tapi untuk urusan dalam anak yang pegang. Itu luar biasa. Oke, Bunda pasti kalau untuk masalah omset, udah nggak bisa, nggak boleh disepil juga Bunda. Pasti sudah luar biasa sekali. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Yang pengen memulai UMKM, apapun usahanya Bunda, yang penting dari niat dulu, harus yakin dengan apapun yang kita jual nanti. Ada tujuan yang pasti. Atau Bunda ada pesan-pesan tersendiri untuk para yang baru mau memulai UMKM? Ya, Bunda sendiri ketua umum dari UMKM Sumatera Selatan. Boleh, silakan. Aspenku, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Jadi teman-teman yang mau bergabung, hayo, baik yang mau akan baru buat usaha ataupun memang yang sudah ada nama, boleh bergabung. Di sini banyak banget teman-teman, ada 200 member. Ya, 200 anggota kita dari Sumsel, ada dari Sekayu, ada dari Lampung juga, ada dari Bengkulu, Jambi, Linggau dan lain-lain. Jadi teman-teman ayo bergabung di sini, karena kalau jadi pengusaha itu enak gak enak ya enak. Tetap karena kita sekecil apapun usaha kita tetap jadi bos. Tetap jadi bosnya. Walaupun cuma kecil sih usahanya tapi bos. Tapi nggak ada aturan terikat. Iya, nggak enaknya kita yang pasti kurang tidur. Tapi untuk waktu dengan anak banyak. Kenapa? Di rumah sambil dasteran, nggak perlu pakai mua yang hebat, tapi tetap bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Cuan itu langsung datang dengan sendirinya. Iya, Bunda ada dasteran di rumah tetap. Jadi kalau orang ke toko, ya Allah ternyata Bunda itu sederhana banget. Jadi orang mikirnya wah enggak. Jadi tetap yang mau buat kue, hayo. Teman-teman media, hayo. Siapapun itu semuanya berteman. Jadi mau kalangan anak muda, apalagi sekarang generasi Z. Benar harus ngikut, mau nggak mau perkembangan zaman harus ngikut generasi Z ini. Betul. Jadi berteman semua. Iya, apalagi kalau misalkan di bidang usaha kuliner kayak gini juga harus mengikuti pasar selera mereka, Bunda ya. Iya, seperti dulu Bunda pernah dapat yang namanya Oreo itu, yang warna pink, yang merah, yang mahal itu, Oreo Supreme. Oke. Oh, Supreme. Itu kan satu bungkus isi 3 apa 4 itu 500.000, bisa 1 juta. Itu dikasih tantangan dari orang dari Thailand. Challenge. Akhirnya Bunda bikin maksubah. Berapa harganya laku? 1,8 juta. Wow. Tapi memang benar-benar Oreo itu bisa dibilang nyebut merek lembut dan wangi susunya luar biasa. Memang beda. Jadi masuk ke dalam maksubahnya harus dikasih keju. Jadi jadilah maksubah bule. Oke. Kalau nggak pakai keju nggak boleh dia. Jadi banyak penemuan juga Bunda ya. Karena setiap hari kan. Betul. Yang pasti Bunda memang betul, kita juga harus melek teknologi juga di bidang usaha kuliner kayak gini. Bila perlu kalau misalkan nama makanan aneh-aneh juga nggak apa-apa, yang penting laku. Mas bro. Mas bro. Terus apa tadi Bunda? Ada kue corona. Iya, itu memang kebutuhan saat ini, memang betul-betul itu yang diharuskan, dan itu yang menjadi daya tarik Bunda ya. Cepat FYP. Cepat FYP. Bunda, kalau untuk promosinya di mana aja Bunda? Bunda sangat mengutamakan di Instagram, WA, ini baru-baru TikTok. Kenapa di TikTok nih Bunda buka juga? Baru bikin udah berapa ratusan ribu ya yang ikut. Wih.
luar biasa, pokoknya langsung buk rame. Padahal kita tuh nggak punya waktu kalau untuk di TikTok karena memang Bunda juga sering jadi dosen tamu juga di beberapa kampus pemerintah. Jadi sambil-sambilan. Tapi kalau ke TikTok kayaknya ya Allah aku capek banget harus ngurusin TikTok lagi. Tapi ya ini tantangan generasi Z lagi, makanya anak-anak yang harus pegang. Karena kalau Bunda udah terlalu banyak, jadi anak-anak akhirnya kita buat TikTok. Alhamdulillah itu dari TikTok luar biasa juga. Dapat feedback yang bagus juga dari TikTok. Iya, jadi semua ini menguntungkan. Nah, tergantung dengan pikiran tadi. Iya, betul. Kalau kita berpikirnya positif, hasilnya akan positif juga. Jadi jangan pernah orang datang kita mikir pasti mau minta kue ini. Nah, jangan jadi rezeki apa lagi ini yang Bunda dapat. Betul. Itu jadi semuanya semata-mata memang ada sudah izin Allah, semata-mata memang memberi rezeki siapapun itu. Termasuk Bunda ada di Pro 4 ini rezeki. Betul. Pulang dari sini ada di feednya IG, dibikinlah video yang cantik, dibikinlah acara kita menyajikan berita-berita yang bagus. Akhirnya kenapa? Di sini dapat untung, di kita dapat untung. Akhirnya seperti mungkin Ceita tadi nggak ngode, nggak kenal Bunda, gara-gara di sini akhirnya bisa jadi keluarga, bisa ngode. Itulah keuntungan yang bersinergi. Luar biasa Bunda pemikirannya sampai segitu Bunda. Memang segala sesuatunya kalau misalkan dikait-kaitkan semua itu semuanya satu arah Bunda ya. Satu arah bermuara ke rezeki juga ujung-ujungnya. Apapun yang kita temui, mau itu seperti apa, pasti kalau misalkan sudah kehendak Tuhan pasti semuanya akan balik-balik ke rezeki. Wih, luar biasa Bunda. Bunda terakhir Bunda. Kita sudah mau 1 jam ini. Pilih mau dengar harapan Bunda untuk apa namanya kuliner khususnya di bidang kue untuk Kota Palembang ini sendiri nantinya mau seperti apa Bunda? Harapan Bunda nih dari pribadi. Ya alhamdulillah untuk saat ini pemerintah kita sangat support untuk di bidang perkuehan ini UMKM. Nah Bunda berharap mungkin ada yang mendengar teman-teman pendengar RRI Pro 4 ini, Bunda kepingin banget punya dapur khusus. Orang bisa melihat langsung cara proses pembuatan. Di situ orang akan order keluar dari semacam dapur bersih kita orang keluar akan order. Bunda berharap banget ada yang bisa membantu Bunda untuk punya dapur yang higienis, dapur yang benar-benar layak untuk kita produksi. Dan punya tempat oleh-oleh. Jadi bukan hanya di kota-kota Bandung. Orang mau cari oleh di mana? Di Dago. Misalkan ada tempat. Nah, di kita belum. Pempeknya di mana, kuenya di mana, songketnya di mana. Jadi bercerai-berai bisa dibilang. Jadi kepingin Bunda ada satu gedung, satu tempat. Di sini ada oleh-oleh, ada songket, di sini ada oleh pempek, di sini ada kue. Dan orang-orang tidak perlu kemana-mana, satu lokasi bisa beli oleh-oleh berupa kue maupun pempek maupun souvenir itu. Nah itu kepingin Bunda kita punya disediakan tempat benar-benar menyajikan oleh-oleh khusus khas Palembang. Itu yang belum ada di kota kita sebenarnya. Oke, mudah-mudahan Bunda cepat realisasikan. Itu nih yang sangat bagus Bunda. Memang betul belum ada satu wadah yang betul-betul pure gedung yang menyajikan untuk oleh-oleh. Misalkan dari kategori pempek ataupun kue ataupun kemplang dan segala macam. Soalnya Palembang ini kaya akan kuliner, kaya juga akan oleh-oleh. Terus juga bisa dibawa kemana-mana juga, praktis juga kalau untuk dijadikan oleh-oleh ke teman-teman di luar kota pasti Bunda ya. Oke, Bunda, terima kasih pokoknya untuk hari ini luar biasa sekali perbincangan. Cepet bang selesai. Betul, nggak kerasa ya kalau misalkan berbicara dengan orang-orang hebat ini selalu ngerasa kurang waktunya. Terima kasih Bunda, pokoknya sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang dan siaran ini juga langsung disiarkan melalui RRI Bengkulu 91,1 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, Palembang 88,4 FM. Nanti kita bakal kembali lagi di Belanja Sumba untuk edisi berikutnya. Oke, kalau seperti itu kami berdua pamit undur diri dari edisi Belanja Sumba untuk edisi hari ini, Sabtu 20 April 2024-nya. Saya Mang Cek Pilih dan juga Bunda Raya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya Waode Kambaraguna dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah. Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?